Halo semuanya. Tadi gue lagi gabut, lagi rebahan, terus gue mikir, kayak gue mau cerita tentang gimana gue bisa daftar ke student collect di Jerman. Ya gitulah. Jadi gue mau gue mau ceritain pengalaman gue aja. Siapa tahu bisa membantu kalian yang juga lagi mengalami hal yang sama, dan probably yang kalian yang akan melakukan hal ini juga. Jujur gue nggak persiapin banget buat video ini, jadi gue bakalan kayak I'm just gonna cerita gitu ya. Oke. Before gue mulai, gue cuma mau tahu gue tuh sekarang kan gue rekam nih Desember ya. Gue baru lulus tuh Mei kemarin. Gue baru lulus SMA. Terus gue tuh sekarang masih di Indonesia. Gue belum ke Jerman. Gue ke Jerman tuh baru nanti akhir bulan Desember. Terus gue mulai student collect-nya awal Januari. Sebelum gue cerita, gue mau ngasih lihat aja list beberapa istilah yang bakal gue pakai di video ini, karena itu istilahnya lumayan penting dan butuh diketahui juga kalau misalnya nanti lu emang berencana mau student collect di Jerman. Gue tuh mulai interested mau belajar di Jerman dari kelas 10. Jadi tuh sejak kelas 10 masuk SMA langsung gue persiapin buat bahasa. Gue ikut kursus bahasa di Goethe Institut Jakarta. Gue ikut kursus A1, jadi beneran dari nol. Dan itu gue ikutnya yang ekstensif. Jadi itu durasinya itu 3 bulan buat A1 doang. Dan dalam 3 bulan itu gue masuk kursus itu cuma kayak sekali seminggu. Terus dulu tuh pandemi ya, keuntungan pandemi. Dulu tuh pandemi, jadi semuanya online. Jadi tuh gue ikut gutenya juga online. Kursus bahasa ini tuh berlangsung selama 3 tahun gue di SMA. Jadi dari kelas 10 sampai 12 itu gue non-stop ikut kursus Gute dari A1 sampai ke B2 3. Itu tuh sampai kayak akhir gue kelas 12 gue lulus, itu gue tuh posisinya tuh gue udah B2 3. Selama gue ikut kursus-kursus itu gue ada ikut ekstensif dan juga intensif. Terus kayak gue tuh belum sampai B2 sedangkan kalau misalnya lu mau ambil ujian B2, lu bisa ambil ujian B2 kalau misalnya lu masih levelnya belum kelar B2 full. Tapi kalau gue takut kayak gak bisa. Jadi tuh gue berasa gue lebih aman kalau misalnya gue kelarin dulu sampai B2 4 maksudnya, B24. Terus kalau misalnya udah kelar B24 baru gue ikut ujian B2. Akhirnya gue abis lulus SMA, abis gue kelar ujian-ujian tuh dari Mei sampai Juni gue ikut kelas lagi di Gute, tapi gue ikutnya super intensif. Terus abis itu sudah gue Juninya gue ambil ujian sertifikat. Gue bahkan membuat video gue lagi ngerant ngomel-ngomel tentang sertifikat karena gue stres. Oke, balik lagi. Jadi gue ambil sertifikat B2, gue lulus. Terus gue dapet sertifikat fisiknya itu tanggal 13 Juli. Dan sementara deadline dari STK pendaftaran gitu-gitu itu tuh 15 Juli. Jadi tuh gue tuh baru dapat sertifikat tuh 2 hari sebelum penutupan dari winter semester student collect. Gue bisa aja daftar, cuma gue nggak berani, jadi gue nggak daftar. Gue skip dulu winter semester soalnya buru-buru ya kan, terus mepet. Lu nggak bakalan banyak persiapan lah buat kayak dokumen-dokumen, kayak barang-barang yang dibutuhin, kayak kalau nanti lu harus ke Jerman gitu-gitu kan. Gue berasa agak terlalu buru-buru, jadi gue postpone dulu gitu. Gue nunggu summer semester. Gue daftar total student collect itu 6. Tapi idealnya lu daftar harus lebih dari 10 sih kalau disaranin. Semua orang yang gue temuin bilang gitu, termasuk guru les gue. Jadi tuh kalau misalnya lu daftar 10, misalnya 10 student collect, lu dapat 10 Einladung ke Aufnahmeprüfung atau tes masuk, itu tuh lebih aman. Soalnya jadi kayak lu tuh pasti kan Aufnahmeprüfungnya itu ANP-nya deket-deket ya tanggalnya di bulan yang sama. Jadi kalau misalnya lu gak keterima di satu, lu bisa langsung coba lagi di tempat lain. Lu gak bakal buang-buang waktu. Dari total 6 student collect yang gue daftar, itu semuanya student collect negeri. Gue gak ada daftar ke swasta atau privat. Jadi kalau kalian emang sebenarnya planningnya mau privat atau swasta, gak bisa kasih info atau gimana soalnya gue gak tahu. Jadi kalau buat student collect yang gue daftar, the first student collect yang gue daftar itu adalah student collect Hamburg. Jadi student collect Hamburg itu unik sistemnya. Mulai 2023 tuh mereka menerapkan sistem tanpa ANP. Lu cuma daftar, kirim dokumen lu, terus nanti mereka bakalan periksa dokumen lu dan mereka bakal ranking yang kayak top berapa nilainya paling bagus gitu. Dan itu yang bakal mereka terima. Pendaftaran buat student collect Hamburg itu bukanya kalau yang gue alamin itu 1 Juli sampai 1 September. Gue daftar ke student collect Hamburg itu 14 Juli. Daftarnya tuh lewat form aja online gitu ya. Mereka tuh ada kayak websitenya. Kita isi data-data kita, nanti kita print, kita tanda tangan,
Lalu kita kirimin dokumen-dokumen kita yang lain seperti ijazah dan ujian B2 hasilnya itu lewat pos. Kita kirim langsung ke Studienkolleg Hamburg. Jadi gue kiriminnya itu lewat pos semuanya tuh 15 Juli. Terus udah gitu doang. Terus gue nunggu sampai pengumuman. Pengumumannya itu dia tuh agak lama. Dia tuh pengumumannya tuh 13 Oktober kalau gue dapet hasilnya itu 13 Oktober. Itu kayak sebulan setelah tutup pendaftaran lah ya, kan tutupnya 1 September gitu. Dan puji Tuhan gue keterimanya di Studienkolleg Hamburg. Terus of course gue ambil Studienkolleg Hamburg gitu kan. Tapi gue selama menunggu pengumumannya itu gue ada daftar ke beberapa Studienkolleg lagi. Studienkolleg Heidelberg itu dia tuh website sendiri juga. Mereka tuh pakai website namanya Heiko, tulisannya HEICO. Gue lupa periode pendaftarannya, kalau nggak salah tuh deadline-nya Agustus September-an, gue lupa tanggal berapa. Cuma tuh gue daftar ke Heidelberg, ini kan gue daftarnya tanggal 19 Agustus ya. Terus dia kan ada ANP nih. ANP-nya tuh tanggal 9 Oktober katanya. Gue nunggu tuh sampai 9 Oktober. Menunggu adanya Einladung gitu-gitu kan. Menunggu kabar. Tapi gue gak pernah dapet Einladungnya. Mereka tuh gak ngasih undangan untuk ikut ANP. Mereka gak kasih kabar. Kalau misalnya lu email mereka juga gak bales gitu. Kayak gue email 2 minggu, 3 minggu itu gak dibales. Kayak gue juga emosi sendiri gitu loh. Soalnya gini, Heiko itu prinsipnya tuh online semua. Jadi lu tuh cuma submit dokumen lu, isi data, bla 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 di websitenya. Udah submit, lalu upload dokumen. Jadi tuh mereka nggak kasih confirmation kalau lu udah terima, dan lu juga nggak kayak ya pokoknya nggak jelas lah. Lu cuma submit gitu loh. Jadi sampai hari ANP pun gue tuh nggak dapet kabar sama sekali. Terus 2 mingguan, gue lupa berapa lama, tapi kayak seinget gue 2 mingguan setelah ANP tanggal 9 Oktober gitu, gue baru dapet kabar bilangnya kalau gue ditolak. Ya iyalah gue ditolak, gue aja nggak ikut ANP gitu loh. Ya no shit gitu, gue ditolak. Jadi kalau gue mau ngasih kalian tip, misalnya kalian pengen daftar ke Studienkolleg Heidelberg, daftar se-early mungkin. Jangan kayak gue kan daftarnya 19 Agustus ya. Gue gak daftar di hari itu buka pendaftaran. Jadi kalau misalnya kalian tuh pengen daftar pas lagi dia buka, literally the day dia buka langsung submit. Jangan nunggu lagi, soalnya tuh mereka tuh periksa yang cepet aja gitu. Oke, mari kita move on dari Heidelberg. Sekarang Studienkolleg ketiga. Dia pakai Uniasis sih, jadi kayak simple lah Uniasis lah. Kalian bisa cari sendiri gimana Uniasis tuh works, how Uniasis works itu kalian bisa cari. Ada kok, mereka tuh website-nya lengkap banget. Mereka tuh profesional juga, ya aman lah kalau misalnya pakai Uniasis gitu. Gue daftarnya itu tanggal 1 September buat Marburg, Mittelhessen. Gue dapat proof ergebnis atau hasil kayak preksanya Uniasis itu tanggal 5 September. Surprisingly cepat, cuma 4 hari. Dan gue dapet Einladung dari Studienkolleg Mittelhessen untuk ikut Aufnahmeprüfung itu tanggal 26 September. Ya, it takes time, tapi masih jelas gitu loh. Mereka tuh ada statusnya, jadi kayak lu tau lah dokumen lu tuh lagi diperiksa atau kayak gimana gitu. ANP-nya itu tanggal 13 Januari dan online. Next Studienkolleg adalah Studienkolleg Darmstadt. Ya, Studienkolleg ini emang inceran sih, banyak yang kayak pengen masuk Studienkolleg ini soalnya bagus. Dan ini juga kayak pilihan kedua gue setelah Hamburg. Jadi gue daftar Studienkolleg Darmstadt, dia tuh pakai portal sendiri juga. Website-nya namanya Tucan, Tucan. Terus di situ tuh emang kayak semuanya online, gak ada yang kirim-kirim pos gitu. Bukanya tuh tanggal 15 September. Jadi gue langsung daftar tuh 15 September. Terus gue baru dapet Einladung ke ANP itu tanggal 19 Oktober. Jadi emang it takes some time buat mereka buat kayak ngecek dan kayak kasih kabar. ANP-nya tuh harinya sama kayak Mittelhessen, tanggal 13 Januari. Jadi kalau misalnya gue ambil dua-duanya ya, gue kayak ya sebenarnya gue harus pilih salah satu. Gue either mau ikut ANP-nya Mittelhessen atau mau ikut ANP-nya Darmstadt, atau gue akal-akalin dua-duanya karena yang Mittelhessen kan dia online, tapi biasa jamnya sama sih, jadi ya kayak sama juga bohong gitu. Studienkolleg Nordhausen ini juga banyak yang ngincer sih. Ini kayak banyak orang Indonesia setahu gue yang masuk ke Nordhausen. Dia tuh mulai daftarnya tuh tanggal 1 Oktober. Jadi gue daftar kan 1 Oktober ke Studienkolleg Nordhausen. Gue dapet Einladungnya itu literally the next day gue daftar. Gue daftarnya 1 Oktober, gue dapet Einladungnya 2 Oktober. Gila cepet banget. Terus itu juga ANP-nya tuh Februarian lah. Jadi gue gak gitu inget tanggalnya sih, tapi masih lama. Dan ANP-nya pun online gitu kan.
Selanjutnya gue daftar juga Student Collect Halle. Gue daftarnya tanggal 9 Oktober, itu Student Collect Halle. Itu daftarnya juga lewat Uni Asis sama kayak Student Collect Marburg. Tapi gue gak jadi ikut Halle, jadi kayak gue udah daftar di Uni Asis, terus gue cancel lagi pendaftaran gue, dapet refund. Karena gue udah dapet pengumuman dari Student Collect Hamburg, jadi gue langsung gak jadi ikut yang Halle. Gue udah gak tau lagi mau ngomongin apa sih gitu doang kalau tentang pendaftaran Student Collect. Gue lagi emosi sama laptop gue karena gue udah rekam tentang gue ngomongin akomodasi 2 kali dan kehapus semua. I don't even know why. Jadi ini third attempt gue ngomong ngerekam tentang ini lagi, dan gue berharap please jangan hapus ini, please. Akomodasi yang di Jerman yang terkenal buat mahasiswa itu ada 2 jenis. Yang pertama ada STW atau Studentenwohnheim, sama ada WG atau Wohngemeinschaft. Kalau Studentenwohnheim itu tuh dia tuh bentuknya kayak asrama atau dormitory khusus untuk mahasiswa. Sedangkan kalau WG ini tuh kayak apartment yang kalian share sama orang lain. Jadi itu bisa student, pekerja, bisa peserta sprachkurs, kayak banyak. Jadi WG tuh lebih open buat semua orang. Karena gue bakal jadi student di Student Collect, makanya gue tuh pertama ngusahain dulu ke STW. Karena STW itu biasanya tuh tempatnya tuh strategis, sama ya emang khusus buat mahasiswa juga, dan harganya murah. Kayak kalau STW itu yang gue perhatiin di Hamburg, itu harganya tuh kisarannya dari 200 euro sampai 500 lah paling maksimal per bulan. Jadi itu tergolong murah buat mahasiswa gitu loh. STW itu juga sebenarnya dibagi jadi 2. Ada yang STW yang dikelola oleh Studierendenwerk Hamburg, sama ada STW privat. Gue daftar ke semuanya karena gue desperate. Gue daftar STW Studierendenwerk Hamburg itu hari yang sama gue daftar ke Student Collect Hamburg. Jadi tanggal 14 Juli. Soalnya tuh STW itu ribetnya, mereka tuh waiting listnya tuh lama banget. Dan ini berlaku buat semua STW di semua kota. Gue pernah dengar ada kakak kelas gue, dia daftar di STW, itu juga bisa sampai nunggunya tuh lama banget, sampai 5 semester. Itu kan udah lulus kan, jadi kayak ya lama banget gitu. Kalau misalnya lu emang pengen keterima, dapat tempat di STW itu lu harus daftarnya tuh jauh hari. Jadi buat yang STW yang dari Studierendenwerk Hamburg, dia tuh menyediakan portal kan, jadi daftarnya tuh online, dan mereka tuh nggak minta bukti lu udah keterima dulu, jadi lu bisa kayak cuma masuk waiting list aja. Kalau misalnya lu udah dapet tempatnya, baru lu kasih bukti lu udah keterima. Jadi di saat itu gue yang masih baru daftar Student Collect tuh beruntung karena gue bisa langsung daftar dulu ke STW. Setelah gue dapet pengumuman dari STK Hamburg kalau gue masuk, gue mulai cari juga nih STW privat. Gue mulai daftar juga, karena kalau STW privat itu rata-rata pada minta buat lu punya bukti udah keterima. Gue total daftar STW privat ada 8, dan hanya 1 yang ngasih jawaban ke gue, dan itu juga jawabannya bilangnya nggak bisa. At that point gue udah nyerah nyari STW, jadi gue memutuskan untuk WG aja, bodo amat lah ya, mahal. Gue nggak mau homeless juga gitu kan. Jadi gue pakai website ini. Yang paling gue pakai tapi WG Gesucht, karena WG Gesucht tuh yang paling bagus, paling banyak penawaran juga, dan paling rame gitu. Di WG Gesucht juga gue agak desperate, jadi gue kayak kontak ya sampai berapa orang ya? 17 orang kali ya, bisa gue hitung 17. Yang balas gue cuma 3 atau 4, dan yang bagus juga dari antara 4 itu cuma 1. Di WG Gesucht juga banyak scam sih, jadi emang harus hati-hati. Kalau misalnya ada orang yang ngechat lu di WG Gesucht itu pakai bahasa Inggris, itu agak suspicious. Jadi lu kayak harus ngomongnya tuh dalam bahasa Jerman juga kalau bisa. Soalnya kalau misalnya mereka tuh ngomong bahasa Inggris dan they refuse to speak in German, ada kemungkinan kalau mereka tuh cuma mencoba nipu. Terus juga pastiin lu tuh dapat kesempatan untuk lihat tempatnya dulu secara langsung, either lewat call atau lu datengin langsung kalau bisa. Dan jangan transfer uang duluan ke mereka sebelum lu actually dateng ke tempatnya. Because kalau misalnya mereka tuh maksa minta transfer dulu, misalnya buat biar bisa di booking atau gimana, it's most likely a scam. Jadi ya hati-hati. Intinya tuh gue kan dapat 1 WG nih di WG Gesucht gitu kan. Gue udah kontak, udah call, udah fix, gue udah tanda tangan kontrak gitu-gitu. Terus ternyata gue dapet email dari STW yang Studierendenwerk kasih tahu kalau gue tuh ternyata dapet tempat gitu. Mereka tuh ngasih taunya baru Desember atau Desember. Mereka kasih tau Desember atau akhir November, gue lupa. Dan gue tuh harus ngabarin ke
yang di VG Gesuch kalau misalnya gue nggak jadi ambil gitu kan. Ini tuh gue masih beruntung karena orangnya santai. Orang di Jerman tuh banyak yang take contract seriously. Jadi kalau misalnya, yang ini juga take it seriously sih, cuma kayak maksudnya ada yang beneran strict banget. Jadi kalau misalnya lu udah dikasih kontrak dan lu udah tanda tangan di kontrak Jerman itu really really powerful. Jadi lu jangan kayak asal tanda tangan. Udah gitu doang dari gue, itu pengalaman yang bisa gue ceritain. I hope ini bisa membantu kalian juga yang lagi struggle sama ini. Good luck dan ya udah bye.